Berikutnya kita coba akan bahas salah satu plugin Page Builder di membangun halaman website itu dengan mudah. Kantor Page Builder ini cukup populer untuk WordPress, memungkinkan bagi user untuk mengedit halaman situs web dengan mudah dan cepat tanpa harus bisa coding. Ini cocok bagi orang-orang yang nggak bisa coding. Nah, kita masuk ke plugin dulu, ya. Kita cari Elementor. Misalkan jika belum ada, silakan masuk tombol ini Add New Plugin, nanti cari Elementor, lalu kita aktifkan. Oke, kita sementara menggunakan Elementor versi free dulu ya. Jika membutuhkan beberapa fitur lainnya, bisa menggunakan Elementor Pro. Ini kita masih menggunakan yang versi free-nya. Nanti kita berikutnya kita ke page. Nah, tadi kita sempat membuat homepage-nya ya. Nah, kita klik di sini edit. Nah, di sini kalau misalkan kita isi di sini ya, itu kita tidak menggunakan Elementor. Nah, kalau kita mau menggunakan Elementor, itu kita klik tombol di sini ya. Tinggal diklik. Nanti kita masuk ke halaman edit page builder Elementor. Kita atur supaya jauh lebih aturnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ya, enaknya Elementor itu kita tinggal drag and drop aja ya. Berikutnya kita coba untuk memberikan demonstrasi bagaimana membuat tampilan homepage yang jauh lebih menarik. Pertama ada 3 opsi ya. Opsi pertama add new container. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini juga bisa tambahkan dengan add template. Ada beberapa template yang tersedia yang ada di sini. Tapi kebanyakan di sini fitur pro itu. Lalu di sini juga ada bisa gunakan AI, build with AI. Saya akan contohkan dari yang biasa dulu. Klik add new container, lalu kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya akan pilih seperti ini. Lalu di sini muncul seperti ini ya. Kita tambahkan misalkan judul ya. Itu kita bisa isi dulu di sini. Nah, kita bisa atur stylenya. Klik style, tuh pilih di tengah, ya. Bisa ganti warna yang sesuai. Kita bisa pilih tulisannya modelnya seperti apa. Oke, misalkan lagi text editor di sini, terus style di tengah. Nah, ini kan masih dempet-dempet ya. Saya atur padding. Jadi padding itu jarak
antara item satu dengan item yang lain. Margin, kita atur margin. Biasanya saya lakukan seperti apa? Saya klik bagian ini di sini, edit container. Lalu di sini ada layout, ada style, ada advance. Nah, kita klik yang advance, lalu kita atur paddingnya. Ini akan bagian atas, kemudian juga bagian 80. Berikutnya kita coba untuk menambahkan background dari tampilan ini. Kita bisa klik style, kemudian kita pilih background, kemudian kita klik choose image, dan kita upload file gambar yang sudah kita siapkan. Kalau misalkan belum ada, silakan upload file dari komputer kita. Kita pilih, lalu kita select. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa atur di sini full atau large, ya, kita sesuaikan. Lalu di sini positionnya juga kita bisa atur, akan bisa default atau kita tengahkan. Lalu di sini kalau scroll, itu berarti ketika di scroll itu dia ikut. Tapi kalau misalkan dia fix, kalau di scroll itu dia akan tidak bergerak, ya. Nah, kita contohkan saja. Oh, tidak bisa, ya. Karena ini karena tampilannya masih seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah panjang, itu nanti bisa terlihat perbedaannya antara fix dengan scroll. Oke, kita pilih default saja. Lalu kemudian kita pilih repeat atau no repeat. Kalau repeat, dia gambarnya itu mengalami pengulangan. Jadi kalau misalkan no repeat, dia tidak mengalami pengulangan. Artinya ya udah satu gambar saja. Saya pilih repeat saja. Lalu display size-nya bisa auto, bisa cover, kita sesuaikan saja. Kalau konten juga bisa, tapi kayaknya kurang pas, ya. Kita pilih yang sesuai saja, yaitu cover. Baik, berikutnya kita mungkin bisa tambahkan ukuran tinggi, ya, supaya lebih proporsional. Di sini kita bisa atur minimal peak-nya. Kita bisa atur, atur sekitar 450. Nah, kemudian biar supaya lebih proporsional, saya tambahkan spacer. Mungkin ini saya ganti saja di sebelah rata kiri, dan saya ganti Kopi Nusantara saja. Lalu ini kita jadikan rata kiri juga. Nah, biasanya kalau seperti ini tuh di bawah keterangan ini ada tambal button, ya. Ya, lebih menarik. Kita bisa tambahkan icon library-nya. Ada banyak pilihan, kita sesuaikan, dan karena itu kontak bisa kasih logo WhatsApp, lalu kita klik di install. Nah, di sini ada link. Nah, silakan di sini tuliskan link menuju WA ini, ya. WA.me. Nah, baru nomor siapa gitu, ya. Disesuaikan. Nah, berikutnya supaya ini lebih menarik, kita sesuaikan gambarnya, warnanya. Warnanya umpamanya hitam. Kemudian kita juga bisa atur border radius. Radius itu supaya tumpul atau nggak tumpul. Nah, semakin besar, ya semakin melengkungnya lebih halus.
grafiknya kita ganti juga. Jadi tampilannya kurang lebih seperti hero. Ini namanya sebutannya hero. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan menggunakan AI. Ini juga ada fitur AI. Ini masih versi beta ya, masih bentuk pengembangan. Nah, mungkin kita bisa kasih gambar. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mungkin saya lebih pas sepertinya menggunakan ini. Nah, seperti ini ya. Cukup menarik, cukup simpel. Kita bisa gunakan AI untuk mempermudah pembuatan website. Tapi ini kayaknya masih kurang profesional ya. Endingnya belum dipaskan ini. Saya tambahkan mungkin 80 kali ya. 10 atasnya, bawahnya 60. Aman saja. Berikutnya mungkin saya akan hapus bagian ini karena kurang baik, kurang bagus gitu. Kita delete saja. Mungkin kita tambahkan kontainer sendiri, atau misalkan kita tambahkan saja ya. Ini lalu kita tambahkan kontainer, lalu kontainernya kita isi dengan image. Ini caranya nah, saya ingin berjejer ke kanan ya. Bisa klik titik 6 ini di container. Nah, di sini direction ini kita pilih row horizontal. Ini agak ke bawah. Ini horizontal. Oke, berikutnya kita upload ya gambarnya, terus image. Kita pilih gambar yang sudah kita siapkan tadi. Ini juga. Kemudian ini juga. Oke, kita bisa atur ukuran gambar ya, yang ada di sini. Di sini ada medium large, ada large, dan seterusnya kita pilih. Mungkin saya memilih medium large aja ya. Kemudian headingnya mungkin saya ganti style, content. Lalu di sini ada tipografi, kita bisa pilih judulnya, misalnya kita ganti kemudian colornya kita ganti juga hitam. Descriptionnya kita juga ganti tipenya menjadi province. Saya ingin memperbesar gambar ini. Kita silakan bisa milih image, lalu di sini bisa lebar widthnya bisa kita lebarkan. Kita buat 50%. Nah, supaya ini dengan yang sebelah kiri ini sama, bisa lakukan di sini ada tombol edit image box, kita klik kanan, lalu kita copy, lalu kita pilih yang sebelah sini, kita klik kanan lagi, lalu paste style. Nah, jadi stylenya itu sama, tapi kelihatannya gambarnya beda ukurannya karena memang lihat dari pixelnya sepertinya berbeda. 640 by 1008 pixel, sedangkan kalau yang ini nggak nyampe 1008 pixel ya, jadi tingginya beda sebelah. Jadi untuk lebih baiknya disamakan. Baik, saya review sedikit
yang mungkin kita ganti saja ya. Di Cinzel juga, warnanya dulu kita ganti, bagian Cinzel. Lebih baik ya, kita bisa atur size-nya yang lebih baik. Oke, saya kira mungkin cukup baik ya. Ya kurang estetik ya, masih belum estetik. Nah, kalau sekiranya sudah cukup baik ya, kan update. Jadi nanti tampilan homepage-nya itu seperti ini. Kalau about kan masih belum ya, karena memang kita kemarin masih kosong ya, masih berupa tulisan biasa. Tapi kalau halaman homepage-nya sudah seperti ini.